البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratir Rasul. Karya Al-Fusulnya karya Al-Imam Abdul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahmatullah alaih. Ini ringkasannya ya, bukan kitab aslinya. Qala al-mu'allif asbahullah, perhatikan baik-baik. Amaratu sidqi nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda kejujuran, kebenaran kenabian Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita masuki pembahasan yang baru, yaitu amarat, itu alamat, tanda-tanda sidqi nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda yang menunjukkan benarnya, jujurnya kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat, wa min dzalika annahu nasha'a baina qaumin ya'rifuna nasabahu wa marbahu wa madkhalahu wa makhrajahu. Di antaranya adalah beliau alaihi wasallam tumbuh di tengah-tengah kaum yang mereka mengenal nasabnya, tahu mereka siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Nah, barakallahu fikum min Bani Hashim. Paham ya? Nah, Al-Qurashi. Termasuk dari kalangan apa barakallahu fikum? Nah, nabi yang paling mulia nasabnya, paling mulia suku dan marganya. Al-Quraisy. Nah, Al-Qurashi Al-Hashimi. Yang mana mereka mengenal nasabnya dan juga pendidikannya dan juga keluar masuknya. Paham ya? Tahu bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yatiman baina adhurihim, dalam kondisi yatim. Apa itu yatim? Yaitu anak yang masih kecil, belum dewasa, sudah ditinggal mati bapaknya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi man mata abuhu qabla al-bulugh. Nah, yaitu orang yang mati bapaknya dalam keadaan sebelum dewasa anak tersebut. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi kalau sudah dewasa kok baru meninggal bapaknya, secara definisi tidak dikatakan yatim. Nah, Rasulullah SAW ketika lahir, paham ya? Ketika beliau dilahirkan, barakallahu fikum. Nah, bagaimana beliau? Posisi bapaknya enggak ada. Paham ya? Berarti beliau yatim. Aminan shadiqan, beliau adalah orang yang amanah, jujur. Amanah, jujur. Nah, barakallahu fikum, amanah, jujur. Baron rasyidan, beliau adalah orang yang baron, berbakti. Rasyidan, orang yang barakallahu fikum, cerdas dan teliti. Paham ya? Nah, seperti itu. Posisinya beliau sudah dikenal di tengah-tengah manusia. Kulluhum ya'rifu dzalik, mereka semuanya tahu tentang hal tersebut. Wala yunkiruhu, dan tidak ada yang mengingkarinya illa kecuali man anada wa safsata wa kabara, kecuali orang yang menentang, yang membangkang, atau orang yang safsata. Apa safsata? Bahwa disebutkan ghalata wa dhallala, kecuali orang yang ingin bertujuan menyesatkan. Paham ya? Dan orang yang sombong. Jadi semua mengakui, tahu bagaimana nasab beliau, dididik bagaimana didikan beliau, kemudian keluar masuknya beliau bagaimana, tahu mereka. Nah, wa kana ummiyan, dan beliau adalah orang yang ummi. Ummi di sini pendapat yang sahih barakallahu fiik, alladzi la yaqra. Al-maktub wa la yaktub al-kitabah. Maksudnya orang yang tidak bisa baca tulisan dan tidak bisa nulis tulisan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana? Maksudnya orang yang tidak bisa baca tulis. Enggak bisa baca, enggak bisa menulis. Pendapat yang kuat mengenai kisah awal kali menerima wahyu, disebutkan para ulama ketika awal kali menerima wahyu, Jibril datang mengajarkan kepadanya apa?
bacaan. Iqra, bacalah. Apa kata Rasulullah SAW? Ma ana biqari. Aku enggak bisa baca. Iqra, bacalah. Ma ana biqari, aku enggak bisa baca, sampai diulang-ulang itu. Setelah itu beliau bisa baca. Nah, berarti beliau semula ummi menjadi enggak ummi, kita katakan. Beliau membaca dari hafalan beliau, bukan baca tulisan. Adapun baca tulisan pendapat yang sahih, na barakallahu fikum, walaupun setelah menerima wahyu ataupun belum menerima wahyu, beliau tetap ummi. Ummi itu adalah apa? Ada orang yang tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Alladzi la yaqra wa la yaktub. Mahum insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat. La yusrul kitabah, itu orang yang tidak bisa menulis. Wala yu'aniha wala ahla, bukan termasuk orang yang ahli dalam menulis dan bukan pula orang yang apa? Nah, barakallahu fikum, sengaja untuk mempelajari tulisan tersebut. Paham ya? Maksudnya bagaimana barakallahu fik? Maksudnya beliau alaihi salatu wassalam adalah apa? Dilahirkan dalam kondisi di tengah-tengah apa? Manusia tadi itu. Nah, dan beliau dibesarkan juga dalam kondisi apa? Ummi. Nah, alladzi la yaqra wa la yaktub. Ummi di sini artinya bukan apa? Bukan ummi yang ibu itu, bukan ya, tapi ummi, ummiyun. Nama atau ummiyun. Nah, barakallahu fikum, di sini artinya adalah apa? Alladzi la yaqra wa la yaktub. Paham ya? Nah, nabiyil ummi. Kita lihat sini. Wa laysa fi biladihim man alimal awwalin wa la man ya'rifu syai'an min dzalik. Dan tidak ada di negeri mereka orang yang mengetahui orang-orang terdahulu dan tidak pernah mengetahui sedikit pun tentang hal itu. Maksudnya apa? Maksudnya mereka itu kebanyakannya ya posisi bodoh. Paham ya? Nah, makanya ketika awal dakwahnya mereka banyak yang marah, enggak setuju, menganggap itu dakwah yang batil, dakwah yang menyesatkan, padahal mendakwakan agama Islam. Orang-orang kafir Quraisy, orang penduduk Mekah, nah barakallahu fikum, mereka tidak suka dengan dakwah Rasulullah SAW, yaitu mendakwakan agama Islam tadi itu. Kita lihat sini. Faja'ahum ala ra'si arba'ina sana min umrih. Kemudian tiba-tiba datanglah di tengah-tengah mereka Rasulullah SAW ketika usia 40 tahun dari usia beliau. Yukhbiru bima madha mufassalan mubayyinan, atau mubayyanan, beliau nah barakallahu, atau mufassilan mubayyinan kalau kembali ke beliau ya. Beliau mengkabarkan tentang perkara-perkara yang telah lalu dalam kondisi merinci dan menjelaskan. Yashhadu lahu ulama'ul kutubil mutaqaddimah. Yang telah menyaksikannya adalah para ulama kitab-kitab terdahulu. Al-basirun biha al-muhtadun, orang-orang yang memang punya ilmu dan juga nah barakallahu fikum, orang-orang yang di atas petunjuk. Bisidqi, yaitu dengan apa? Menyaksikan dengan bisidqi itu tambahannya. Jadi yang tambahan tadi yang ada 2 strip itu maksudnya adalah para ulama terdahulu yang mereka apa? Punya ilmu dan juga mendapat petunjuk. Mereka menyaksikan bahwasanya apa? Benarnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maksudnya dalam kitab-kitab terdahulu pun juga membenarkan seperti itu. Bal aktsarul kutubil munazzalah qablahu qad dakhalaha at-tahrif wa tabdil. Ini bayangkan. Bahkan kebanyakan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, sebelum apa? Al-Qur'anul Karim, sudah kemasukan tahrif, pengubahan, wa tabdil, pergantian, diganti, diubah sudah. Makanya haram setelah datangnya Nabi kita Muhammad SAW dan juga Al-Qur'an Karim yang dibawa oleh beliau, nah mu'jizah azimah, haram seseorang menghafal apa? Injil atau Taurat. Lah bagaimana Ustaz kalau tujuannya itu membantah? Membantah cukup dengan yang ada dalam Al-Qur'an. Enggak perlu kita umat Islam menghafal Injil, Taurat, Zabur. Kalau seandainya masih ada enggak perlu. Cukup Al-Qur'an. Paham ya? Wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Al-Qur'an hujjah untukmu sudah. Enggak usah yang lain-lain, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Makanya kalau antum pernah dengar ada seorang barakallahu fikum, orang yang viral terkenal karena hafal Injil, enggak usah tertarik sudah. Paham ya? Sudah beragama Islam malah hafal Injil. Al-Qur'an juga hafal juga Al-Qur'an. Hafal Al-Qur'an, Injil dihafal, bantah sana, bantah sini, debat sana, debat sini, dakar naik. Paham ya? Atau siapa itu namanya ya? Hadahullah, modelnya seperti itu. Jadi kalau debat orang Kristen, orang Katolik itu disebutkan dalam Alkitab kata wa kata. Saya seakan-akan dia sudah nah barakallahu fikum menghafalnya, tapi para ulama menukilkan ijma' bahkan ya, kesepakatan para ulama haramnya menghafal apa? Nah barakallahu fikum
kitab selain Al-Qur'an. Nah, Allah musta'an, seperti itu. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, kita ambil dikit lagi. Wa yadi'u ma anzalallahu alaihi mubayyinan lidzalik muhaiminan alaihi dalan 'alal haqqi minhu masyaallah. Kemudian datanglah apa yang Allah turunkan sebagai penjelas untuk itu semuanya dan sebagai pengawas. Apa maksudnya? Al-Qur'anul Karim dalan 'alal haqqi minhu, yang menunjukkan atas benarnya Rasulullah SAW, kenabian Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang lebih indah daripada Al-Qur'an, enggak ada. Paham ya? Nah, kitab-kitab terdahulu sudah mengalami apa tadi? Tahrif wa tabdil. Sudah banyak yang diubah, banyak yang diganti. Jadi kalau antum sekarang dikasih Injil sama orang, al-akh, ini Injil, mau enggak misalkan? Antum ketika mengambil jangan diinjak-injak. Paham ya? Lebih selamatnya kalau dibakar. Karena dikhawatirkan masih ada yang asli itu aja. Paham ya? Kita enggak tahu isi aslinya bagaimana. Paham ya? Lebih baik kalau kita bakar gitu aja. Kalau antum injak-injak, antum hina, nah barakallahu fiikum atau semisalnya, daripada memancing amarah mereka, lebih baik antum ambil, dikasih simpan, kemudian dibakar. Namanya seperti itu. Nah, karena ini tahrif tabdil, sudah mengalami pengubahan dan juga pergantian. Ima keseluruhan, ima sebagiannya. Allahu musta'an. Wa huwa ma'a dzalik fi ghayati sidqi wal amanah. Yang mana beliau bersamaan dengan hal tersebut berada di puncak kejujuran dan amanah. Beliau amanah, jujur, Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad SAW, maka hendaknya kita punya dua sifat ini di antara jujur dan amanah. Jangan bohong, paham ya? Jangan menjadi pembohong, penipu, jangan menjadi pengkhianat, paham ya? Sudah berjanji berkhianat, jangan. Itu termasuk ciri-ciri orang munafik. Berkata dusta, jangan. Itu juga termasuk ciri-ciri orang munafik. Ayatul munafiqi salas. Tanda-tanda orang munafik itu 3. Idza haddatsa kadzaba. Kalau berkata bohong, dusta. Paham ya? Bilangnya ke kanan ternyata ke kiri dia. Bilangnya ke depan ternyata ke belakang dia. Bohong, haram. Nah, kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Perhatikan, apabila berjanji mengingkari. Paham ya? Itu juga haram, enggak boleh, termasuk tanda-tanda orang munafik. Paham ya? Berjanji ditepati janjinya. Kalau seandainya belum bisa menepati janji, ngomong, konfirmasi. Paham ya? Biar tidak ada salah paham. Yang ketiga apa? Wa idza tumina khan. Apabila dipercaya berkhianat, dikasih amanah berkhianat, dikasih dana untuk pembangunan pondok pesantren, untuk nyalurkan berpokok orang masakin, malah dia korupsi, dia ambil. Enggak amanah berarti. Paham ya? Jadi kalau menerima dana ya cari dulu amanahnya bagaimana. Untuk apa saja uang tersebut. Paham ya? Kalau amanahnya untuk dakwah ya untuk dakwah. Kalau amanahnya untuk pondok ya untuk pondok, sesuai dengan amanahnya. Paham ya? Nah, itu karena apa? Karena amanah itu berat. Amanah itu apa? Berat. Dulunya awal mulanya amanah. Ini ingin diserahkan, ditawarkan kepada apa kemarin? Nah, barakallahu fikum, gunung, langit, bumi, awal mulanya tawarkan kepada mereka, tapi keberatan. Iya kan? Akhirnya siapa yang mengambilnya? Manusia. Dolum, jahul. Manusia yang suka berbuat dolim dan bodoh. Nerima amanah berat padahal. Apa kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran Karim? Di akhir-akhir surat Al-Ahzab itu apa? Abdurrahman? Na'am ahsanta barakallahu fiik. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashraqna minha wa hamala al-insan innahu kana zaluman jahula. Artinya apa? Sesungguhnya kami sodorkan, kami tawarkan amanah kepada apa? Langit, bumi, gunung. Akhirnya mereka enggan untuk mengembannya, merasa keberatan, langsung ditampung oleh manusia. Wa hamalah al-insan, manusia yang membawanya. Padahal manusia apa? Na barakallahu fikum innahu kana zaluman jahula. Paham ya? Zalum, jahul, suka berbuat kezaliman dan bodoh. Jadi amanah berat barakallahu fik. Kalau tidak mampu mengemban amanah, asalnya apa? Na barakallahu fikum mundur. Dalam artian diserahkan orang lain yang bisa apa? Lebih amanah. Karena banyak, apalagi amanah uang. Ngeri sekali. Amanah uang itu luar biasa. Mungkin antum pegang 100.000, 200.000, paling banyak 1 juta lah taruhlah. Lain kalau 1 M diamanai, intafadhal ada amanah 1 M. Wah, coba bayangkan 1 M, bukan juta lagi 1 M. Itu kalau antum tidak kuat menjaga amanah bahaya.
Paham ya? Karena banyak terjadi itu. Amanah itu apa 1 M? Untuk barakallahu fikum kebutuhan markis misalkan, atau untuk pembangunan pondok misalkan. Dia larikan yang sebagian kemana? Kemana? Beli mobil. Langsung apa? Beli rumah. Nanti yang masuk ke pondok cuma 500 juta rupiah. Yang 500 mana? Katanya uang capek katanya. 500 jutanya uang capek. Allahul musta'an. Kondisikan barakallahu fik, amanah berat. Jadi kalau nggak mampu untuk berbuat amanah, lebih baik diarahkan kepada orang yang mampu untuk berbuat amanah. Allahul musta'an. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Wa samtil ladzi lam yara ulul albab mislah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga termasuk tandanya adalah apa? Wajah beliau, sifat beliau. Paham ya? Sifat beliau, 6 kriteria beliau, karakter beliau yang apa? Yang orang-orang yang berakal tidak pernah melihat yang semisalnya. Masya Allah. Jadi orang-orang yang punya mata hati tidak pernah melihat ciri-ciri atau sifat yang ada pada selain beliau. Maksudnya apa? Maksudnya sifat-sifat yang semisal beliau itu nggak pernah mereka lihat. Wal ibadatu lillah, berkaitan masalah ibadah kepada Allah Ta'ala. Bagaimana ibadahnya? Ibadah beliau, dosanya diampuni, yang telah lalu dan yang akan datang, pembawa kunci surga. Pertama kali dari kalangan Nabi Rasul yang masuk surga. Tapi bagaimana ibadah beliau? Qiyamul lail, salat malam, bayangkan. Jangan malas-malasan ini ya. Salat malam beliau bagaimana? Dikisahkan dalam hadis yang sahih, hadis Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, sampai kaki beliau bengkak. Dalam riwayat yang lain apa barakallahu fikum mengeluarkan darah. Paham ya? Hatta tatafattar qadamah. Kedua kaki beliau bengkak, bayangkan. Salat malam. Padahal jaminannya apa? Sudah dapat jaminan diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Kemudian pembawa kunci surga. Pertama kali masuk surga dari kalangan Nabi dan Rasul. Tapi salat malamnya masya Allah, tulul qiyam, luar biasa. Paham ya? Jadi jangan malam-malasan ya salat malam. Apalagi sudah dibangunkan. Paham ya? Sudah dibangunkan, dikondisikan, langsung segera. Karena qiyamul lail termasuk apa? Termasuk kegiatannya kebiasaan orang-orang salihin dan orang-orang para salaf. Paham ya? Qiyamul lail, salat malam. Enggak usah banyak-banyak. Kalau antum mampunya 3 rakaat tidak masalah. Paham ya? Intinya ditutup witirnya 1 rakaat. Paham ya? Karena witir paling sedikit 1 rakaat. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaih? Hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Jadikanlah akhir malam salat kalian itu witir. Jadi kalau barakallahu fikum salat malam dibangunkan yang semangat. Salat malam, qiyamul lail. Setelah itu berdoa, ya Allah, Allahumma rzuqna ya Razzaq, Allahumma ighfir lana ya Ghaffar, Allahumma yassir lana umurana wa wasi' rizqana wa barik fi. Doa. Paham ya? Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik ala ta'atik. Sepertiga malam terakhir yang paling bagusnya sudah. Sepertiga malam terakhir. Karena berkaitan dengan apa? Bertepatan dengan turunnya Allah Ta'ala ke langit dunia, nggak sembarangan. Antum memang nggak lihat, tapi Allah Ta'ala melihat. Sepertiga malam terakhir. Di saat-saat itulah, jam-jam itulah orang pada ngantuk-ngantuknya itu ya. Lagi senang-senangnya, lagi orang tidur lagi puas-puasnya, lagi nyenyak-nyenyaknya, dibangunkan ya, sabar. Paham ya? Nah, karena itu ujian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bisa bangun di jam tersebut, 3 jaminan. 3 jaminan, bukan 1 jaminan, 3 jaminan. Jaminannya. Pertama, yang berdoa dikabulkan. Kedua, yang minta diberi. Ketiga, minta ampun diampuni. 3 jaminan, masya Allah. Sepertiga malam terakhir, bayangkan. Kurang apa lagi? Tinggal bangun. Singkapkan selimut-selimutnya. Gulung tikar dan kasurnya. Paham ya? Semangat wudu kemudian salat qiyamul lail. Karena Imam Ahmad bin Hanbal juga pernah ditanya ya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal Abu Abdullah, beliau pernah ditanya tentang orang yang tidak pernah salat malam dia. Taraka qiyamul lail. Taraka qiyamul lail. Apa kata beliau? Rajulun su', lelaki yang jelek. Salat malam kok enggak mau. Padahal salat malam qiyamul lail itu adalah barakallahu fikum da'bus shalihin, yaitu perilaku perbuatan kebiasaan orang-orang saleh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya, barakallahu fikum, tidak pernah meninggalkan 2 salat sunnah ini, sunnah muakkadah. Paham ya? Barakallahu fikum, pertama qiyamul lail witir ini. Paham ya? Yang kedua adalah salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ketika mukim dan ketika safar beliau lakukan. Masya Allah. Ini sekedar motivasi, dia semangat.
Jangan malas-malasan terutama qiyamul lail, salat malam. Wal khusyu'lah, dan bagaimana kekhusyuan beliau. Paham ya? Termasuk tanda-tanda kebenaran kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah kekhusyuan beliau. Naam. Wadzil wa du'a ilaih, dan juga kerendahan hati beliau serta apa? Na barakallahu fikum, doa beliau. Jadi beliau menyimpankan salah satu doanya. Semua nabi punya doa dikabulkan, tapi apa kata Rasulullah SAW? Aku punya doa yang aku simpan. Paham ya? Akhtabi'uhu, aku simpan doa tersebut untuk umatku yaumul qiyamah. Bayangkan, semua nabi punya doa yang dikabulkan, tapi Nabi kita Muhammad SAW, masya Allah, luar biasa sayangnya pada umatnya, disimpan doanya untuk dipakai nanti mendoakan umatnya di hari kiamat. Masya Allah. Naam. Wasabr ala adza man khalafahu wa ihtimalih, dan sabarnya beliau alaihi wassalam terhadap gangguan-gangguan orang yang menyelisihinya, dan juga apa, tahannya beliau dalam nah barakallahu fikum menanggung gangguan tersebut. Bayangkan, tahan beliau, sabar luar biasa. Ketika dipukul enggak balas. Suatu ketika beliau berbicara di hadapan para sahabat, nah barakallahu fikum, kemudian mengisahkan tentang nabi terdahulu bagaimana ketika mereka berdakwah sampai dipukul oleh kaumnya, berdarah, sampai berdarah. Kemudian mereka cuma mengusap wajahnya. Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka orang-orang yang bodoh, enggak tahu. Bayangkan, enggak balas. Kalau zaman sekarang, antum lagi dakwah, innal hamdalillah, tampar jebret misalkan sama orang. Kira-kira kuat enggak tahan sabar gitu? Paling-paling ya kalau enggak ngelawan ya apa gitu ya. Yang jelas sangat sulit. Nah, itu yang perlu kita contoh, barakallahu fiik. Dipukul, dicaci maki, dihina, sabar. Karena ada orang yang pengennya tuh semangat tapi ngawur gitu loh ya. Ngawur, serampangan. Jadi ada orang awam mencaci maki, dia balas caci maki. Ada orang awam mukul, balas mukul. Ada orang awam ajak kelahi, dia malah ngumpulkan masukan. Tak ada model seperti itu keliru. Paham ya? Kalau orang awam bicara, aku diajak sabar. Punya jenggot kayak kambing misalkan. Mau telan tingkrang kayak kebanjiran misalkan. Istri bercadar kayak ninja, sabar. Kalau nggak percaya buktikan dengan sabar ini, setahun 2 tahun kemudian orangnya insya Allah bismillah menghormati antum, menghormati. Dan ini terbukti. Tapi kalau antum lawan atau pukul gitu, lain lagi acaranya, ya, lain lagi pembahasannya, kan gitu. Nah, ini sekedar selingan bagaimana sabarnya beliau alaihi wasallam di dalam menghadapi orang yang menyelisih beliau dan menghadapi orang yang apa? Yang menyakiti beliau. Wa zuhdihi fid dunya, masya Allah. Dan zuhudnya beliau di dunia ini. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Suatu ketika beliau disodorkan kepadanya, nah barakallahu fikum, 2 minuman. Minuman apa dan apa? Akhirnya milih apa? Antum? Abdullah? Ewa, antum? Bang? Dalam kisah yang panjang itu? Ada yang ingat? Beliau memilih apa? Air apa? Kisahnya panjang. Nah, barakallahu fikum, sodorkan beliau 2 air minum, satunya kalau tidak salah itu susu dan khamr ya. Nah, nanti kalau ketemu lagi riwayatnya kasih tahu ana. Akhirnya beliau memilih susunya. Paham ya? Karena kembali kepada fitrah. Paham ya? Biar umatnya itu, nah barakallahu fikum, kembali pada fitrah yang baik. Nah, karena khamr haram untuk umatnya. Paham ya? Dan nanti di surga dihalalkan. Paham ya? Seperti itu. Kemudian suatu ketika beliau ditawari menjadi raja atau hamba biasa. Beliau milih hamba biasa. Abdun wa rasul. Paham ya? Nah, menjadi hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Menunjukkan bahwasanya apa? Zuhudnya luar biasa. Nah, suatu ketika malam hari atau suatu ketika di suatu saat itu beliau keluar menjumpai Abu Bakar dan Umar. Keluar. Kenapa kalian berdua keluar? Ju' ya Rasulullah, lapar ya Rasulullah. Sahabat bayangkan, keluar dalam kondisi karena lapar, keluar dari rumahnya. Ditanya, kenapa kalian berdua? Ju' ya Rasulullah, lapar ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah juga ditanya, kemudian Rasulullah juga mengatakan, tidaklah aku keluar melainkan sebabnya seperti yang kalian apa rasakan. Maksudnya sama-sama beliau juga lapar. Pemimpin padahal. Kalau zaman sekarang, pemimpin zaman sekarang, mana ada sampai kelaparan kayak gitu?
Paham ya? Zuhudnya luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, dikit lagi. Ikhwani fid din, azza wajallakumullah, wa akhlaqihi as-saniyah asy-syarifah, dan akhlak-akhlak beliau yang sangat berharga dan juga mulia. Minal karam, berupa kemuliaan, kedermawanan, wasyaja'ah, keberanian luar biasa ketika perang apa? Perang Uhud. Bayangkan sampai beliau luka itu. Sampai beliau luka. Nah, jadi beliau dikenal dengan apa? Memiliki sifat yang dermawan, pemberani, masya Allah luar biasa. Nah, sifat beliau. Jadi karena berani, dermawan, beliau juga murah senyum, tapi ada sebabnya. Enggak senyum sendiri, paham ya? Enggak senyum sendiri, kemudian tertawa sendiri tanpa sebab, itu kan malah curigai, paham ya? Beliau, masya Allah. Nah, barakallahu fikum, beliau orangnya murah senyum, kemudian menampakkan wajah yang berseri-seri, tapi ada sebabnya, paham ya? Nah, barakallahu fikum, karena itu syariat dan juga, nah, barakallahu fikum, diperintahkan juga syariatkan, bukan senyum sendiri, tertawa sendiri gitu, enggak ya? Nah, barakallahu fikum, kita lihat sini. Wal haya, dan juga rasa malu beliau. Sampai-sampai sebut dalam hadis, rasa malunya beliau bagaikan apa? Gadis dalam pingitan. Masya Allah. Biasanya gadis itu yang masih berada di fitrahnya dan dia mau menjaga dirinya itu nggak mau keluar-keluar dia. Di kamarnya terus sampai dipingit orang, dilamar orang. Paham ya? Seperti itu. Nah, rasa malunya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal bir wasilah, dan juga apa? Kebaikan beliau dan juga apa? Perbuatan beliau menyambung silaturahmi. Sallallahu alaihi wasallam. Ila ghadzalik minal akhlaq allati lam tajtami' fi basharin qablahu wa la ba'da illa fi. Dan yang selain itu berupa akhlak-akhlak yang lainnya yang tidak terkumpul pada seorang pun sebelumnya, tidak pula setelahnya, kecuali ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masih panjang pembahasannya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Kesimpulannya, tanda-tanda kenabian Nabi kita Muhammad SAW sangat jelas sekali dan dikenal nih. Nah, barakallahu fikum, di tengah-tengah masyarakatnya orang kafir Quraisy, nah, dan orang-orang yang sekelilingnya mengakui bagaimana jujurnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hanya saja mereka tidak mau menerima dakwah yang benar ketika beliau mendakwahkan agama Islam, mendakwahkan tauhid la ilaha illallah. Nasallaha as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.